Hai semuanya, aku Daniel Ferdianto, NIM 43 2019 601. Kali ini aku akan menjelaskan sistem gerak pada berbagai hewan-hewan darat. Simak video berikut ini ya. Ayam adalah hewan yang tergolong ke dalam kelompok unggas atau aves. Pada ayam, alat gerak utamanya adalah kedua kaki dan bukan pada sayapnya. Sebab ayam tidak bisa terbang seperti burung. Sayap ayam tidak berfungsi untuk terbang, melainkan sebagai pendukung alat gerak untuk menjaga keseimbangan tubuhnya, tempat melekatnya otot dan buluh, serta menghangatkan tubuh ayam. Struktur kaki ayam memiliki 3 jari menghadap ke depan dan satu bagian tidak sempurna. Setiap jari ayam dilengkapi kuku yang tajam. Bentuk kaki yang seperti ini digunakan ayam untuk berjalan dan mengorek tanah untuk mencari makanan. Ketika berjalan, terlihat bahwa kepala ayam akan bergerak dari depan ke belakang secara terus-menerus. Ayam memiliki mata dan sistem penglihatan yang berbeda dengan hewan lainnya, karena matanya yang berada di sisi-sisi kepalanya. Hal ini pun membuat cara mereka melihat hal-hal yang ada di sekitarnya juga menjadi berbeda. Menggerakkan kepala ke depan dan ke belakang bisa membantu ayam untuk membuat pandangan mereka menjadi lebih stabil ke berbagai objek. Gerakan kepala yang maju mundur berguna bagi fotoreseptor, yaitu bagian pada mata yang bertugas menangkap atau menerima stimulasi cahaya. Belalang tergolong ke dalam kelompok serangga. Tubuh belalang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, dada, dan perut. Pada bagian kepala belalang terdapat 2 mata majemuk, 3 buah mata tunggal, sepasang antena, dan alat-alat mulut. Bagian dada belalang meliputi protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Masing-masing bagian tersebut mempunyai sepasang kaki. Pada bagian mesotoraks dan metatoraks, masing-masing terdapat sepasang sayap. Perut belalang terdiri dari 11 segmen. Di bagian depannya terdapat alat pendengar yang disebut membran timpani. Sedangkan di bagian belakang terdapat organ reproduksi. Pergerakan belalang yaitu berjalan, melompat, dan terbang. Satu pasang kaki belakang yang panjang digunakan untuk melompat. Sedangkan 2 pasang kaki depan yang pendek digunakan untuk berjalan. Segmen kaki dari bagian pangkal ke ujung tersusun atas kosa, trochanter, femur, tibia, dan tarsus. Bagian permukaan telapak kaki belalang memiliki gaya adesif yang memungkinkan belalang untuk menempel pada substrat. Cicak banyak dijumpai di berbagai tempat, baik di rumah-rumah maupun di pepohonan. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding dan langit-langit bangunan menggunakan keempat kakinya. Telapak kaki cicak memiliki rambut-rambut kecil yang jumlahnya miliaran. Rambut-rambut halus tersebut membentuk ikatan yang kuat dengan lapisan dinding. Dengan begitu, cicak dapat berjalan di dinding tanpa terjatuh. Saat jatuh, cicak memutar tubuhnya sehingga kaki dan perutnya menghadap ke bawah. Kemudian, cicak akan melebarkan kaki dan jari-jarinya sehingga cicak seperti melayang dan kecepatan jatuhnya berkurang. Ini merupakan alasan cicak tidak mati saat terjatuh ke bawah. Pada ekor cicak
terdapat syaraf tak sadar sehingga walaupun sudah terlepas dari tubuhnya, masih dapat bergerak. Ekor putus dapat bergerak sesaat setelah terpisah dari tubuhnya karena jaringan di dalamnya kekurangan oksigen. Pelepasan ekor ini dipakai untuk menyelamatkan dan mempertahankan diri dari pemangsanya. Peristiwa ini biasa disebut dengan autotomy. Laba-laba adalah sejenis hewan berbuku-buku atau arthropoda. Tak seperti serangga yang memiliki 3 bagian tubuh, laba-laba hanya memiliki 2. Segmen bagian depan disebut cephalothorax, yang sebetulnya merupakan gabungan dari kepala dan dada. Sedangkan segmen bagian belakang disebut abdomen atau perut. Antara cephalothorax dan abdomen terdapat penghubung tipis yang dinamai pedicle. Pada cephalothorax melekat 4 pasang kaki dan 1 sampai 4 pasang mata. Selain sepasang rahang bertaring besar, terdapat pula sepasang atau beberapa alat bantu mulut serupa tangan yang disebut pedipalpus. Laba-laba tidak memiliki mulut atau gigi untuk mengunyah. Sebagai gantinya, mulut laba-laba berupa alat pengisap untuk menyedot cairan tubuh mangsanya. Tidak semua laba-laba membuat jaring untuk menangkap mangsa. Akan tetapi, semuanya mampu menghasilkan benang sutra, yakni helaian serat protein yang tipis namun kuat dari kelenjar yang disebut spinneret, yang terletak di bagian belakang tubuhnya. Serat sutra ini amat berguna untuk membantu pergerakan laba-laba, mulai dari berjalan atau berayun dari satu tempat ke tempat lain, menjerat mangsa, membuat kantung telur, melindungi lubang sarang, dan lain-lain. Kenalkan, nama saya Nova Margareta, NIM 43-2019-51. Saya akan menjelaskan tentang gerak hewan air. Sistem gerak pada ikan. Ikan berenang atau bergerak menggunakan ekor dan sirip. Sirip merupakan bagian dari rangka apendikular, dan ekor adalah organ gerak utama pada ikan yang digunakan untuk berenang dengan cepat, di mana ekor dicambuk dari sisi ke sisi dengan kontraksi dan relaksasi dari 2 sisi vertebrata. Pada kedua organ ini menjadi alat gerak paling utama pada ikan. Untuk sistem gerak ikan, yaitu dengan kontraksi dan relaksasi penggantian otot-otot tubuh yang biasa disebut myomer. Jadi, sama ikan berenang, ia akan bersosilasi ke sisi yang menunjukkan undulasi lateral. Ada 5 macam sirip pada ikan, yaitu sirip dada, sirip ekor, sirip perut, sirip dubur, dan sirip punggung. Sistem gerak pada udang. Udang memiliki alat gerak, yaitu berupa kaki atau 1 pasang setiap ruas pada abdomen, dan berfungsi untuk berenang, merangkak, atau menempel di dasar perairan. Cara gerak pada udang. Udang bergerak dengan menggunakan semua kakinya. Terdapat 1 pasang kaki di setiap ruas pada abdomen udang. Alat gerak berupa polyhedra, memiliki sepasang struktur seperti dayung yang disebut paradophidia atau tunggal paradophidium pada setiap segmen tubuhnya. Sistem gerak pada kepiting. Kepiting berjalan dengan cara ke samping dengan 8 kaki
dan 2 penjepit. Masing-masing dari pergerakan kaki kepiting memiliki gerak yang berurutan. Organ gerak pada kepiting yaitu kaki yang berfungsi untuk berjalan di atas pasir, dan capit pada kepiting juga berfungsi untuk memegang makanan. Bagian-bagian tubuh kepiting yaitu brachyura yang utama terdiri dari kerapas, perut atau abdomen, di mana abdomen merupakan bagian perut berbentuk pipih dan terlipat antara kaki jalan. Kemudian bagian yang kedua yaitu capit. Capit merupakan struktur yang seperti jatut dengan panjang dapat mencapai 2 kali kerapas pada jantan. Perkenalkan, nama saya Ruswita Prawinda Lestari, NIM 432019-004. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem gerak hewan udara. Sistem gerak pada burung parkit. Ketika burung terbang dengan cara mengembangkan sayap, gerakan sayap dapat dikendalikan oleh otot-otot terbang yang sangat kuat. Otot-otot tersebut melekat pada tulang dada. Burung memiliki 2 otot terbang. Ketika salah satu otot menarik ke bawah, otot yang lain menarik sayap ke atas. Bulu burung selain berfungsi untuk terbang, bulu-bulu pada burung juga berfungsi untuk menahan panas, sehingga tubuh burung dapat menjaga panas tubuhnya. Burung memiliki teknik untuk terbang. Burung terbang dengan mengepakkan sayap, yaitu mengepakkan sayap dari atas ke bawah untuk menimbulkan gerakan yang mengangkat dan mendorong tubuhnya di udara. Gerakan mendorong dan mengangkatkan sayap memerlukan kekuatan yang paling besar. Sementara pada saat mengangkat sayap memerlukan kekuatan yang lebih kecil. Pada saat mengangkat sayap, burung menempatkan posisi sayapnya ke semula untuk memulai gerakan-gerakan mendorong dan mengangkat tubuh kembali. Sementara cara bergerak burung di darat dengan cara melompat atau berjalan dengan kaki. Sistem gerak pada lalat buah. Lalat buah mempunyai alat gerak berupa sayap. Fungsi dari alat gerak berupa sayap adalah untuk memindahkan kedudukan hewan atau bergerak. Adapun pola pergerakan hewan dengan alat gerak sayap dinamakan terbang. Lalat buah hanya mempunyai 2 buah sayap. Sayap yang berkembang adalah sayap bagian depan dan sayap belakang mengecil dan berubah bentuk menjadi alat keseimbangan yang disebut halter. Sayap lalat buah biasanya mempunyai bercak-bercak pada bagian tepi posterior. Bercak-bercak tersebut mempunyai vena costa serta subcosta dan vena-vena lain di sekitarnya. Selain vena costa juga terdapat vena melintang yang mempunyai pemanjangan ke arah posterior yang merupakan ciri khas jenis lalat buah tertentu. Analisis sistem gerak pada capung. Capung memiliki kemampuan terbang yang cepat dan akurat di dunia hewan. Dilengkapi dengan 2 pasang sayap yang masing-masing dapat mengepak secara independen, capung tidak hanya mampu terbang dengan cepat, tetapi juga mampu bergerak mundur, menghentikan terbangnya secara mendadak, lalu mengapung sejenak di udara untuk kemudian mengubah arah dan melesat dengan cepat ke arah lain. Kemampuan terbang pada capung didukung penuh oleh karakteristik organ-organ yang dimiliki. Keseluruhannya memberikan kontribusi terhadap capung untuk bergerak secara cepat dan tepat, serta berkaitan erat dengan mekanisme terbang yang membutuhkan pengendalian cekatan. Organ-organ yang berperan penting dalam mendukung fungsi terbang antara lain sayap, otot-otot terbang,
mata, abdomen, dan organ sensor.